ya. Oke. Read number 6. Ya, Nak. Number 7 we already read. Oke, number 7 already read ya. Sudah dipelajari kan nomor 7? Iya, we start and now we start from number 8 ya. Iya, di perkembangan teknologi transportasi ya, Nak. Perkembangan teknologi transportasi ya. Oke. Start read ya, itu si BM Lila dulu. Perkembangan teknologi transportasi. Transportasi darat pada masa lalu digerakkan oleh tenaga hewan, manusia, dan uap. Contohnya delman, sepeda, dan kereta api uap. Saat ini, selain digerakkan oleh bahan bakar minyak, juga oleh tenaga listrik. Contohnya mobil, sepeda motor, dan kereta listrik. Transportasi air lalu terbuat dari kayu, digerakkan oleh angin, arus air, dan tenaga manusia. Contohnya perahu dan kapal layar. Saat ini terbuat dari besi dan baja, digerakkan oleh mesin. Contohnya perahu motor, kapal feri, dan kapal tongkang. Transportasi udara pada masa lalu. Pesawat hanya menggunakan baling-baling yang digerakkan oleh angin sehingga tidak dapat terbang terlalu jauh. Jumlah penumpang sedikit. Saat ini, pesawat terbang menggunakan mesin dengan teknologi yang sudah maju sehingga dapat terbang lama. Jumlah penumpang banyak. Oke, thank you, Bu Emily. Iya, nah, we already learn about the technology development. Ya, kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi. There are 3 development of technology, such as the first. Who knows? Siapa nih yang tahu ya perkembangan teknologi itu apa aja? Maulana, yuk, Maulana. I know, Miss. Komunikasi, transportasi nih. And the last? Transportasi. Iya, satu lagi tadi transportasi already. Komunikasi, Miss. Already. Oke, coba Ella. Ya, Ella. Produksi. Ella. Produksi. Thank you, Maulana. Yo, Ella. Unmute, please. Teknologi produksi, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, Miss. Iya, oke. Thank you, Ella. Ya, jadi perkembangan teknologi itu ya, teknologi development ya. There are 3 kinds of that. Ada 3 jenisnya. Apa saja? Yang pertama, the first ya, development of ya, production technology. The second, development of ya, communication technology, and the last, development of transportation technology. So now we will learn about this ya. Kita akan belajar tentang ini ya. Kemarin last week we already learn about development of ya production technology ya kan. Coba I want to try you. Mau Miss Irna coba dulu anak-anak Missnya. Kalau kemasan makanan kemasan kaleng itu termasuk perkembangan teknologi apa ya, Nak? Produksi pangan. Produksi pangan, Miss. Teknologi produksi pangan. Produksi pangan. Ditanya, misalnya, for example, there is a questions like this. Pembangunan gedung tinggi menggunakan teknologi canggih merupakan perkembangan teknologi apa ya? Teknologi Ayo. produksi, Miss. Produksi apa itu? Di bidang apa? Produksi di bidang apa?
Ayo, produksi di bidang apa? Tinggal, Miss. Iya, produksi tempat tinggal. Nah, there is a questions like this. Pembuatan batik dan penggunaan mesin pada pembuatan kain-kain merupakan contoh perkembangan teknologi apa? Produksi pakaian, Miss. Yes, produksi pakaian. Produksi pakaian, Miss. Produksi pakaian. Canggihnya televisi zaman sekarang merupakan perkembangan teknologi di bidang apa? Teknologi komunikasi, Miss. Teknologi komunikasi, Miss. Iya, bisa dengan teknologi komunikasi ya. Kemudian, canggihnya penyedot debu saat ini merupakan perkembangan teknologi apa ya? Teknologi produksi perlengkapan rumah, Miss. Perlengkapan Bagian Teknologi produksi perlengkapan rumah, Miss. Iya, thank you nak ya. Oke, next we continue to number 3 itu development of transportation technology ya nak ya. Oke, itu abaikan ya nomornya itu bisa salah itu ya. Nomornya tidak usah dihiraukan ya nak ya. Cukup kalian ketahui bahwasanya perkembangan teknologi ada 3 ya, apa saja? Produksi, transportasi dan komunikasi ya. Oke, next transportasi darat. Perkembangan teknologi transportasi itu juga ada 3. Apa saja jenis-jenis transportasi? Ada yang namanya transportasi darat, transportasi air, serta transportasi udara. Jadi masing-masing transportasi ya nak, pada masa lalu contohnya di transportasi darat itu kalau pada masa lalu biasanya alat transportasinya membutuhkan tenaga hewan, manusia serta uap. Nah, contohnya delman. Delman move by, yuk. Kalau delman itu digerakkan oleh apa? oleh hewan, Miss. Oleh hewan. Kalau delman itu digerakkan oleh kuda ya atau tenaga hewan. Kemudian sepeda, bicycle move by. Ayo bicycle move by human, right? Ya, jadi kalau misalnya sepeda itu digerakkan oleh manusia. Nah, kalau kereta uap itu digerakkan oleh apa? Kereta api, Miss. Iya, oleh uap ya. Oke, nah kalau saat ini sudah menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian tidak hanya itu saja, bisa menggunakan tenaga listrik juga. Contohnya apa? Mobil. Mobil yang pakai bahan bakar minyak ada, mobil yang pakai tenaga listrik ada ya kan? After that, sepeda motor. Tesla, Miss. Iya, Tesla ya. Oke, nah selanjutnya sepeda motor. Kemudian ada kereta listrik juga ada. Selanjutnya di situ kalian boleh tambahkan. You can add itu sepeda listrik. Coba yuk, right. Tambahkan di samping kereta listrik itu sepeda listrik. Oke. Ya, already nak ya? Nah, selanjutnya ada transportasi air. Kalau pada masa lalu itu terbuatnya dari kayu, digerakkan oleh angin, arus air, serta tenaga manusia. Contohnya apa? Perahu dan kapal layar. Oke. Nah, untuk saat ini itu terbuat dari besi dan baja serta digerakkan oleh mesin apa-apa saja. Contohnya perahu motor, kapal feri, dan kapal tongkang. Kalau ada soal nih ya nak, contohnya, for example, contoh alat transportasi air saat ini adalah A. Kapal layar, B. Kapal feri, C. Kapal tongkang, D. B dan C benar. The answer is B dan C benar, Miss. yes, B dan C benar ya. Apa tadi B? Kapal feri dan C itu apa? Kapal tongkang. Ya.
Oke, next ada transportasi udara. Kalau pada masa lalu itu pesawat hanya menggunakan baling-baling yang digerakkan oleh angin sehingga tidak dapat terbang terlalu jauh dan jumlah penumpangnya sedikit. Wah, jadi serasa naik kapal pribadi ya, naik pesawat pribadi ya seperti itu. Tapi pesawatnya tidak bisa terbang jauh ya dan tidak bisa terbang lama. Tapi saat ini pesawat itu sudah terbuat dari mesin dengan teknologi yang sudah maju sehingga dapat terbang lama dan jumlah penumpangnya yang diangkut bisa banyak. Ya kan? Nah, selanjutnya number 4, perkembangan teknologi komunikasi. Jadi, teknologi komunikasi itu ya dibagi menjadi 2 yaitu masa lalu serta masa kini. Kalau untuk masa lalu ya biasanya masyarakat itu menggunakan surat, kentongan, beduk, kemudian loncengnya itu untuk sebagai alat komunikasi pada masa lalu. Belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya handphone, komputer, laptop. Nah, mereka masih menggunakan surat, kentongan, beduk, serta lonceng. Tapi saat ini ya teknologi komunikasi itu bisa dalam bentuk media cetak serta media elektronik. Kalau media cetak berarti contohnya seperti buku, surat kabar, majalah, tabloid, brosur, serta baliho. Nah, untuk media elektroniknya saat ini itu bisa dari televisi, radio, faksimil, handphone, laptop, dan komputer. Inilah contoh teknologi komunikasi masa kini ya dalam bentuk media elektronik tadi. Oke, kalau ada soal, for example, contoh teknologi masa kini dalam bentuk media cetak adalah A. Faksimil, B. Tabloid, C. Radio. The answer is Tabloid, Miss. Tabloid, Miss. Tabloid. Oke. Kalau artian media cetak itu berarti dia yang dalam bentuk cetakan ya, dalam bentuk cetakan seperti koran. Nah, itu contoh media komunikasi dalam bentuk cetakan ya. Oke, nah selanjutnya number 5 itu ada contoh pemanfaatan komunikasi modern. Ya, yang pertama itu Andi di Jakarta bisa menonton pertandingan sepak bola secara langsung yang dilaksanakan di Jepang melalui televisi. Tidak hanya si Andi, anak-anak ini saja kalau mau nonton konsernya BTS ya kan secara live bisa kok dari televisi ya kan, betul nggak? Iya lu kalau bicarakan soal Korea ini anak-anak bisa banyak yang smile loh, Rebecca, Putri Aila ya kan, nampak ini ke Korean lover ini ya. Oke. Nah, ya jadi Videla juga ya. Ini yang girls ini ya, sepertinya Korean lover ini. Tapi Oke, lebih suka BTS. Iya. Nah, bicara tentang konser ya, jangan lupa don't forget to watch ya grade 6 and grade 7 konser. Concert for today. Jadi jangan lupa juga. Nah, itu salah satu contoh bentuk anak-anak Miss sudah menggunakan perkembangan teknologi komunikasi di bidang apa tadi, Nak? Yuk, di bidang media elektronik. Don't forget to watch today ya. Jangan lupa ya, Delta Class should watch. Ya kan harus menonton. Jam 1:30. Yes. Iya, jadi jam 1.30 ya, virtual concert from grade 6 and grade 7. Jadi don't forget, don't miss it ya, jangan sampai ketinggalan anak-anak Miss. Iya ya, semangat seperti menonton kalau ada konser dari BTS atau yang teman-temannya yang lain-lain lah, ya kan? Iya, don't miss it ya, jangan sampai ketinggalan Delta Class. Okay? What you say, Miss? Ya, Nak? What you say? What did you say? Iya, coba dulu. Bisa diulangi, Miss. Tadi koneksinya agak buruk. Kelin, coba dulu ulangi, Kelin. Apa konser apa hari ini yang ada di sekolah kita, Kelin? What, Miss?
What concert for today, Kelin from IB School? Konser apa hari ini? I know Oke. Ya, coba Fidela dulu. ada konser grade 6 and 7, Miss. Today 1:30 p.m. in Yes, oke, YouTube. coba. Evelyn dulu, konser apa? What concert for today, Evelyn? Konser grade 6 and grade 7 pukul 1:30 p.m. PM ya, PM not IM. Kalau IM nanti malam jadinya. Ya, oke. Nah, jangan lupa ya, don't miss it. Jangan sampai ketinggalan loh Delta Class ya. Live streaming on YouTube ya. Oke. Nah, we continue. Selanjutnya juga ada ini. Apabila ya nak. No, Miss. Oke, nah selanjutnya apabila Rudi di Medan merindukan papanya yang bekerja di Sulawesi, Rudi melakukan panggilan video call menggunakan handphone ya. Jadi seperti saat ini panggilan video call itu ya sudah biasa ya nak. Itulah akibat kecanggihan teknologi. Kalau dulu ketika Miss Irna masih when I was elementary like you, seperti anak-anak Miss saat ini, ya panggilan suara saja sudah luar biasa ya. Sudah mantap kalau kita katakan ya. Tapi kalau saat ini video call itu sudah hal biasa, ya kan? Nah, jadi itulah ya nak efek dari perkembangan teknologi. So, keep learning ya, tetaplah belajar, keep growing, dan don't be afraid to dream. Jangan takut untuk bermimpi karena teknologi saat ini tuh hasil mimpi dan hasil belajar anak-anak zaman dahulu, ya kan? Jadi kalian adalah you are innovator for future. Kalian adalah para inovator masa depan. Ya, keep learning, keep growing, and don't be afraid to dream. Jangan takut untuk bermimpi ya. Imajinasikan saja. Nanti setelah besar kalian aplikasikan ya. Kalau bisa ciptakan. Oke. Nah, next kita masuk ke bab 6 itu arah mata angin dan denah. Ya, nak ya. Nah, arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah suatu tempat. Jadi kalau ada soal, panduan untuk menentukan arah suatu tempat disebut A, denah, B, arah mata angin, C, peta. The answer is? Arah mata angin, Miss. Yes. Ya, arah mata angin. Oke, next. Tempat tumbuhnya nah, ada 8 arah mata angin ya. Oke, let's sing together ya. Use your hand to show the wind direction. Pakai tangannya dulu. Ya. Oke, timur tenggara, 1, 2, 3, go. Timur tenggara, selatan, barat, utara, timur, laut. Oke. Start from right or start from left? Startnya dari mana? From di right kanan, or left? Miss. Yes, start from your Start right. from ya. right, Miss. Dari kanan kalian, ini kanan Miss ya, tapi mungkin kebalik di sana. Ini kanan Miss ya. Ya, jadi start from your right. Oke, 1, 2, 3, go. Timur tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur, laut. Timur tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur, laut. Oke, awesome. Thank you, kids. Ya, jadi kalau nanti ada soal, ya, kalau bingung di mana where is the wind direction, ya, you cannot find it. Nah, you can use your hand. Kalian bisa pakai tangan kalian. Don't forget to start from the right side. Ya, jangan lupa itu mulainya dari tangan kanan kalian, dari sebelah kanan ya, nak ya. Oke. Next, kalau jumlah arah mata angin itu ya ada 8. Yang sudah kita nyanyikan tadi itu semuanya jumlah arah mata angin, 8. Ya. But kalau untuk arah utama dalam mata angin ada berapa? 4.
Ada 4. There are 4 ya. Ada 4 arah mata angin, arah utama di dalam mata angin. Apa saja? Ingat, kalau kalian sulit untuk menghafalnya atau mengingatnya, just remember, start from the north, mulai dari utara, itu lawannya utara, the opposite of, lawannya apa? Selatan, Miss. Ya, kemudian timur, the opposite of Barat, Miss. ya, lawannya adalah sebelah baratnya ya. Oke, nah itu ya 4 arah utama dalam mata angin. Next, alat untuk mengetahui arah mata angin adalah disebut kompas. Kompas, Miss. Iya, kompas. Ya. Jadi kalau nanti ada soal jangan salah pilih jawabannya nah ya. Di bawah ini alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata angin. A. Kompas. B. Kompor. C. Kipas angin. Jawabannya apa? The answer is Kompas. iya, kompas ya. Oke, kalau kompor untuk apa, Nak? Masak, Miss. Iya, jangan salah pilih ya. Oke, next. Nah, ini ada cara untuk menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas ya. We've learned about this ya, kita sudah belajar ini. Nah, itu yang pertama, kita bisa lihat arah terbit dan terbenamnya matahari. Remember, dari manakah arah matahari terbit? Sebelah timur atau barat? Ayo, matahari terbit di mana? Timur, Miss. Iya, timur. Ya, jangan salah arah. Nah, matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah Barat, Miss. ya. Miss. Kemudian Barat, Miss. punya lumut. Ya, jadi lumut itu kan suka tempat yang lembab-lembab ya, Nak. Jadi kalau lumut itu tumbuhnya itu menghadap ke barat. Ya, karena lumut menghindari ya arah matahari terbit. Jadi lumut tumbuhnya itu menghindari arah matahari terbit ya. Oke, next ada arah tempat ibadah, masjid atau musola. Kemudian ada arah makam serta kuburan Islam ya. Oke, nah selanjutnya itu ada denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan dan sebagainya secara detail ya. Denah dapat juga berarti gambar rancangan rumah, bangunan dan sebagainya ya. Denah itu Nak, there are 2 kinds of the sketch ya, such as the room sketch and location sketch. Jadi ada 2 jenis denah. Yang pertama itu denah ruang dan yang kedua adalah denah lokasi. Ya, kalau dia denah ruang itu berfungsi ya menunjukkan dan menggambarkan detail letak serta susunan ruang dari suatu bangunan. Contoh denah ruang seperti ini ya, this is the sample of the room sketch. Ini adalah contoh dari denah ruang. Oke, nah, you can see your review, right? Kalian bisa lihat review kalian, di situ juga ada. Oke, yuk let's answer together. Miss, pantry itu apa sih, Miss? Pantry? Pantry itu biasanya ya tempat untuk cuci piring, menyimpan piring. Nah, itu biasa disebut pantry. Ya, biasanya pantry itu untuk di office, di kantor-kantor ya, nah biasanya pantry disebut. Ya. Oke, next. Ruang tidur utama terletak di sebelah titik-titik ruang tamu. Yuk, di sebelah mana? Miss. Barat, Miss. Di sebelah, iya di sebelah barat ruang tamu ya. Oke, next. Pantry terletak di sebelah titik-titik ruang cuci. Selatan, Miss. Sebelah selatan. Sebelah selatan ya. Oke, next number 3. Ruang keluarga terletak di sebelah titik-titik ruang makan. Ya, di sebelah mana? Utara, Miss.
Miss. Utara. Utara, answer utara. Laut, Miss. Ayo, Barat laut, Miss. Barat laut, Miss. kita buktikan memang barat laut ya. Oke, yuk. 1, 2, go. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Yeah, the answer is barat laut. Ruang makan ya. I answer, Miss. Okay, next. Ya, we continue to location sketch. Denah lokasi adalah denah yang menunjukkan lokasi suatu tempat dan lebih detail dari peta, ya. Oke, nah, perhatikan ya, Nak. Di sini ada yang namanya soalan. There is a question, ya. Apabila kamu berada di rumah sakit, ya, di rumah sakit Medika, kemudian bagaimanakah cara kamu pergi ke SDN Cemara? Yuk, kayak gimana yuk? How to go to SDN Cemara? Who can answer? Siapa yang bisa? Who can help me to answer? Miss. Oke, Maulana. I can I try, Miss? Utara ke Jalan Merapi. Kemudian belok ke arah timur Jalan Merapi menuju ke Jalan Rinjani. Kemudian belok ke arah selatan Jalan Rinjani. Yes, itu ya. Kita di Mana SDN-nya, Nak? Thank you, Maulana. Ya, it's great ya. Iya, but Maulana, when you do your project, not focus, not recheck, nggak dicek kembali Maulana kerjakan projectnya. Ya, oke. Nah, I want to announce you ya. I already check your project. Sudah Miss Ina cek semua project anak-anak Miss. Nah, when project time, ya, ketika waktu project kemarin, I already explain about the scoring. Ya, if you correct all, kalau kalian benar semua, itu nilainya masih 90. Nah, 10%-nya apa? 10%-nya tata letak. Jadi kalau misalnya ada nih yang letaknya miring-miring, padahal udah Miss katakan, ya letaknya harus tegak bangunannya seperti yang ada di contoh pada PDF. Ya, jadi kalau benar semua, nilainya belum tentu 100. Yang 100 adalah ya yang benar semua, kemudian rapi, penempatannya oke. Ya, nah itu yang mendapatkan 100 ya. Oke, understand ya, Nak? So, when you get your paper, ya, dan until confused, jangan sampai bingung-bingung anak-anak Missnya di rumah. Ih, ini bener ini. Why not get 100? Kenapa nggak 100? Ya, karena 10%-nya adalah kerapian, kebersihan. Oke, understand ya? Paham ya, Nak? Oke, nah. Oke ya, kita answer together, kita jawab untuk yang pertanyaan apabila kamu berada di rumah sakit Medika, bagaimanakah cara kamu pergi ke SDN Cemara? Iya, nah sekarang kita berada di Jalan Semeru. Ya, kita berada di Jalan Semeru. Dari Jalan Semeru kita berjalan ke arah utara menuju Jalan Merapi, ya kan? Selanjutnya kita belok ke arah timur menuju Jalan Rinjani. Oke. Untuk menuju ke SDN Cemara dari Jalan Rinjani kita belok ke arah selatan. Ya. Nah, selanjutnya SD Cemara berada di sebelah mana? Ya. Timur, Miss. Iya, SDN Cemara berada di sebelah timur Jalan Rinjani. Oke. Nah, until here any questions? Oh, there is
Any students not yet understand about our topic? Adakah yang masih belum paham dengan topik kita, nak? Just No now, one? yes. All students understand? Ya? Sudah paham semua anak-anak, Miss? Already, Miss. Ready, Miss. Iya. Nah, thank you ya for today. Oke, kids, this is our last meeting ya to study. Ini adalah pertemuan kita untuk belajar. Nah, iya Rewel, wah, so excited Rewel ya. Oke, nah semangat sekali si Rewel. Padahal masih ada next week ya exam. Masih ada ujian minggu depan. Ya, oke, this is our last meeting for this session. Ya nak ya, untuk for this grade, this school year. Nah, next week. Miss Bahasa Indonesia will me. Yes, with Miss Tu ya, masih sama Miss juga examnya. Ya,